Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan morfologi biji pada mata kuliah struktur perkembangan tumbuhan. Perkenalkan anggota kami, Mila Yatimatul Isnaini, NIM T 2019-8006, Nuris Istiqomah Fatmawati, NIM T 2019-8019, Joyden Arifayaki, NIM T 2019-8007, dan Silvi Julia Anggarista, NIM T 2019-8013. Yuk simak penjelasan dari kelompok kami. Morfologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang bentuk dari suatu organisme, baik itu tumbuhan maupun hewan. Jadi, kami di sini akan fokus membahas tentang morfologi biji. Sebelum kita membahas biji secara mendalam, maka sebaiknya kita mengetahui pengertian dari biji. Apa itu biji? Biji adalah alat perkembangbiakan yang utama bagi tumbuhan berbiji, karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Pada awalnya, biji duduk pada tangkai yang keluar dari papan biji atau tembuni. Tangkai pendukung biji disebut tali pusar atau funikulus. Bagian biji, tempat pelekatan tali pusar, disebut pusar biji atau hilus. Jika biji sudah masak, biasanya tali pusarnya putus, sehingga biji terlepas dari tembuninya. Pada umumnya, bekas tali pusar nampak jelas pada biji. Biji pada suatu tumbuhan diselubungi oleh selaput biji atau salut. Pada biji, ada kalanya tali pusar ikut tumbuh, berubah sifatnya menjadi salut atau selaput biji. Salut pada biji tumbuhan ada yang menyelubungi biji secara sempurna, kemudian ada yang hanya menyelubungi sebagian saja, serta ada yang berdaging atau berair. Contoh salut biji yang secara sempurna menyelubungi biji yakni pada biji rambutan. Pada gambar terlihat bahwa biji rambutan terselubungi secara sempurna oleh salut biji. Kemudian, contoh salut biji yang hanya sebagian menyelubungi biji yakni pada biji pala. Pada gambar terlihat bahwa biji pala hanya sebagian saja yang terselubungi oleh salut biji. Selanjutnya, contoh salut biji yang berdaging atau berair yakni pada biji durian. Biji tumbuhan pastinya memiliki bagian-bagian. Nah, apa saja bagian-bagian biji? Pada umumnya, bagian-bagian biji dapat dibedakan menjadi 3 bagian, yakni yang pertama kulit biji atau spermodermis, kedua tali pusar atau funikulus, ketiga inti biji atau isi biji atau nukleus seminis. Bagian yang pertama pada biji yakni kulit biji atau spermodermis. Kulit biji berasal dari selaput bakal biji atau integumentum. Kulit biji pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae tentunya tidak sama dengan kulit biji pada tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pada jumlah lapisan penyusun pada kulit biji masing-masing tumbuhan. Kulit biji pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Kulit biji pada angiospermae terdiri atas 2 lapisan. Yang pertama, lapisan kulit luar atau testa. Lapisan kulit ini mempunyai sifat yang bermacam-macam. Ada yang tipis, ada yang kaku seperti kulit, dan ada juga yang keras seperti kayu. Warnanya biasanya merah, hijau, perang, dan kehijau-hijauan. Bagian ini adalah bagian utama yang melindungi biji yang ada di dalam. Kemudian yang kedua, lapisan kulit dalam atau tegmen. Lapisan ini biasanya tipis seperti selaput dan seringkali dinamakan kulit ari. Gambar tersebut merupakan penampakan dari lapisan kulit biji pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Dengan melihat gambar, kita dapat mengetahui bahwa testa berada di sebelah luar sedangkan tegmen berada di sebelah dalam.
kulit biji pada tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Pada tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae, biji mempunyai 3 lapisan, yakni yang pertama kulit luar atau sarkotesta, biasanya tebal berdaging, pada masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning, dan akhirnya merah. Yang kedua kulit tengah atau sklerotesta, suatu lapisan yang kuat, keras, berkayu, dan menyerupai kulit dalam atau endokarpium pada buah batu. Yang ketiga, kulit dalam atau endotesta, biasanya tipis seperti selaput dan seringkali melekat erat pada inti biji. Gambar tersebut merupakan penampakan dari lapisan kulit biji pada tumbuhan biji terbuka atau gimnospermae. Dengan melihat gambar, kita dapat mengetahui bahwa sarkotesta berada di bagian luar, sklerotesta berada di bagian tengah, dan endotesta berada di bagian dalam. Jika diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap keadaan kulit luar biji pada berbagai jenis tumbuhan, maka pada kulit luar biji itu masih dapat ditemukan bagian-bagian yang lain, yang diantaranya yaitu 1. Sayap atau ala, 2. Bulu atau koma, 3. Salut biji atau arilus, 4. Salut biji semu atau arilodium, 5. Pusar biji atau hilus, 6. Liang biji atau mikropil, 7. Bekas-berkas pembuluh pengangkutan atau kalaza, 8. Tulang biji atau anatropus. Bagian yang pertama yakni sayap atau ala. Sayap atau ala adalah alat tambahan berupa sayap pada kulit luar biji sehingga biji mudah dipancarkan oleh angin. Biji yang bersayap dapat kita temukan pada biji kelor atau Moringa oleifera Lam. Bagian yang kedua yakni bulu atau koma. Bulu atau koma adalah penonjolan sel-sel kulit luar biji yang berupa rambut-rambut yang halus. Bulu ini berfungsi untuk memudahkan berterbangannya biji oleh tiupan angin. Biji yang berambut dapat kita temukan pada biji kapas atau gossypium. Bagian yang ketiga yakni salut biji atau arilus. Salut biji atau arilus adalah bagian dari biji tumbuhan yang berasal dari pertumbuhan tali pusar. Misalnya pada biji durian atau Durio zibetinus Murr. Bagian yang keempat yakni salut biji semu atau arilodium. Salut biji semu ini seperti selaput biji, tetapi tidak berasal dari tali pusar, melainkan berasal dari bagian sekitar liang bakal biji atau mikropil. Macis pada biji pala sebenarnya adalah suatu salut biji semu. Bagian yang kelima yakni pusar biji atau hilus. Pusar biji atau hilus adalah bagian kulit luar biji yang merupakan bekas perlekatan dengan tali pusar. Biasanya kelihatan kasar dan mempunyai warna berlainan dengan bagian lain kulit biji. Pusar biji jelas terlihat pada biji tumbuhan berbuah polong, misalnya pada biji kacang panjang dan biji kacang merah. Bagian yang keenam yakni liang biji atau mikropil. Liang biji atau mikropil adalah liang kecil bekas jalan masuknya bulu serbuk sari ke dalam bakal biji pada peristiwa pembuahan. Tepi liang ini seringkali tumbuh menjadi badan berwarna keputih-putihan, lunak yang disebut dengan karunkula. Liang biji ini terlihat jelas pada biji jarak. Bagian yang ketujuh yakni bekas-berkas pembuluh pengangkutan atau kalaza. Bekas-berkas pembuluh pengangkutan atau kalaza adalah tempat pertemuan integumen dengan nucellus. Contoh biji yang masih memperlihatkan adanya bekas-berkas pembuluh pengangkutan yakni pada biji anggur. Bagian yang kedelapan yakni tulang biji atau rape. Tulang biji atau rape adalah terusan tali pusar pada biji, biasanya hanya kelihatan pada biji yang mengganggu atau anatropus.
Dan pada biji biasanya, tulang biji ini tidak begitu jelas terlihat. Contoh biji yang masih memperlihatkan adanya tulang biji adalah biji jarak. Bagian dari biji yang kedua yakni tali pusar atau funiculus. Apa itu tali pusar? Tali pusar adalah bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Jadi, dapat disebut sebagai tangkainya biji. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang inti biji, kita harus tahu apa sih inti biji itu. Pengertian inti biji. Inti biji adalah bagian biji yang terdapat di dalam kulitnya. Oleh sebab itu, inti biji juga dapat dinamakan isi biji. Nah, inti biji sendiri terdiri atas dua bagian. Yang pertama yaitu lembaga atau embrio yang merupakan calon individu baru. Dan yang kedua adalah putih lembaga atau albumen yang merupakan jaringan berisi cadangan makanan untuk masa permulaan kehidupan baru saat menjadi kecambah, yaitu sebelum dapat mencari makanannya sendiri. Jadi, inti biji itu terdapat di dalam kulitnya biji. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu lembaga. Dapat kita lihat pada gambar tersebut itu adalah gambar dari lembaga. Pengertian lembaga atau embrio. Apa sih itu lembaga? Lembaga adalah calon tumbuhan baru yang nantinya akan tumbuh menjadi tumbuhan baru setelah biji memperoleh syarat yang diperlukan. Jadi, setelah lembaga tumbuh, maka akan terbentuk biji. Selanjutnya, bagian dari lembaga atau embrio. Apa saja sih bagian dari lembaga? Nah, di sini akan dibahas apa saja bagian-bagian dari lembaga. Lembaga memiliki bagian utama yaitu 1. Akar lembaga atau calon akar atau yang dinamakan radikula. Kedua, batang lembaga atau cauliculus. Yang ketiga, daun lembaga atau cotyledon. Nah, di samping tersebut sudah ada gambar dari lembaga yang ada bagian-bagiannya, yaitu akar lembaga, batang lembaga, dan daun lembaga. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu akar lembaga atau radikula. Akar lembaga ini biasanya akan tumbuh terus menjadi akar tunggang pada suatu tanaman dengan biji berkeping dua atau dicotyledonae. Akar lembaga ini ujungnya menghadap ke arah liang biji dan pada perkecambahan biji. Akar tersebut akan tumbuh menembus kulit biji dan keluar melalui liang tadi. Nah, pada rumput atau Gramineae, akar lembaganya diselubungi oleh suatu sarung yang dinamakan sarung akar lembaga. Pada perkecambahan biji rumput, sarung calon akarnya itu akan tertembus dan sisanya akan tinggal sebagai badan yang melingkar pada pangkal akar. Yang kedua yaitu daun lembaga atau cotyledon. Daun lembaga atau cotyledon adalah daun pertama pada suatu tumbuhan. Daun lembaga tersebut memiliki beberapa fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, sebagai tempat penimbun makanan, di mana mempunyai bentuk cembung pada satu sisi dan rata pada sisi yang lain. Kelihatannya tebal, jumlahnya biasanya 2 dan duduk berhadapan pada sisi yang rata. Yang kedua, sebagai alat untuk melakukan asimilasi, di mana tugasnya yaitu
seperti daun-daun tumbuhan biasanya. Biasanya warnanya hijau dan tinggal agak lama pada tumbuhan yang masih kecil. Yang ketiga, sebagai alat penghisap makanan untuk lembaga dari putih lembaga. Dalam hal ini, daun lembaga itu merupakan suatu alat yang tipis, yang merupakan bagian yang memisahkan putih lembaga dari lembaganya. Yang ketiga adalah batang lembaga atau kaulikulus. Batang lembaga sendiri pengertiannya adalah batang pertama pada suatu tumbuhan. Sedangkan batang lembaga beserta calon-calon daun tumbuhan merupakan bagian lembaga yang disebut pucuk atau plumula. Batang lembaga sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, ruas batang di atas daun lembaga atau internodium epikotilum. Dan yang kedua, ruas batang di bawah daun lembaga atau internodium hipokotilum. Nah, di dalam batang lembaga tersebut kan ada yang dinamakan pucuk lembaga atau plumula. Biasanya itu pucuk lembaga itu ada yang bentuknya sudah jelas, ada pula yang bentuknya belum jelas. Sehingga bagian tersebut dinamakan plumula. Biasanya itu bentuknya berupa titik tumbuh batang lembaga saja. Selanjutnya, penggolongan tumbuhan berdasarkan jumlah daun lembaga pada biji. Yang pertama, tumbuhan yang bijinya mempunyai lembaga dengan satu daun lembaga. Bentuk lembaga seperti perisai bertugas menghisap makanan dari putih lembaga dan dinamakan scutellum. Disebut tumbuhan biji tunggal atau monocotyledoneae, biji tampak utuh seperti biji jagung. Yang kedua, tumbuhan yang bijinya mempunyai lembaga dengan dua daun lembaga, terdiri atas dua belahan atau dua keping. Tumbuhan biji belah atau dicotyledoneae seperti biji kacang hijau. Yang ketiga, tumbuhan yang bijinya mempunyai lembaga dengan lebih dari dua daun lembaga. Biasanya terdapat pada golongan tumbuhan biji telanjang atau gymnospermae, seperti lembaga dengan 8 daun lembaga pada pohon jarum. Selanjutnya, putih lembaga atau albumen. Putih lembaga adalah bagian biji yang terdiri atas suatu jaringan yang menjadi tempat cadangan makanan bagi lembaga. Tidak semua biji memiliki putih lembaga, seperti biji tumbuhan polong atau leguminosae. Cadangan makanannya tidak tersimpan ke dalam putih lembaga, melainkan daun lembaga. Berdasarkan asal jaringan yang menjadi tempat penimbunan zat makanan cadangan, maka putih lembaga dibedakan menjadi: yang pertama, putih lembaga dalam atau endospermium. Jika jaringan penimbun makanan itu terdiri atas sel-sel yang berasal dari inti kandung lembaga sekunder, yang kemudian setelah dibuahi oleh salah satu inti sperma, lalu membelah-belah menjadi jaringan penimbun makanan. Melihat asalnya putih lembaga dalam ini, maka biji dengan bagian ini hanya dapat ditemukan pada tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Contohnya pada biji jagung atau Zea mays dan biji rumput atau Gramineae. Yang kedua, putih lembaga luar atau perispermium. Jika bagian ini berasal dari bagian biji di luar kandung lembaga, entah dari nucellus, entah dari selaput bakal biji. Contohnya biji lada atau Pipernicum L. Yang terakhir,
Contoh biji yang cadangan makanannya tersimpan baik pada putih lembaga luar maupun dalam. Contohnya, biji pala atau Myristica fragrans-Haut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang putih lembaga dan kecambah. Putih lembaga atau albumen. Putih lembaga adalah bagian biji yang terdiri atas suatu jaringan yang menjadi tempat cadangan makanan bagi lembaga. Tidak setiap biji mempunyai putih lembaga, misalnya seperti pada biji tumbuhan berbuah polong atau leguminosae, yang mana cadangan makanannya tidak tersimpan dalam putih lembaga, melainkan dalam daun lembaga. Oleh sebab itu, tumbuhan yang berbuah polong itu daun lembaganya menjadi tebal. Putih lembaga dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu putih lembaga dalam dan putih lembaga luar. Yang pertama yaitu putih lembaga dalam atau endospermium. Misalnya terdapat pada biji jagung dan biji rumput. Dan yang kedua yaitu putih lembaga luar atau perispermium. Misalnya terdapat pada biji lada. Kecambah atau plantula. Perkecambahan dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu perkecambahan di atas tanah dan perkecambahan di bawah tanah. Perkecambahan di atas tanah atau epigel yaitu jika pada perkecambahan karena pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga. Daun lembaga lalu terangkat ke atas hingga muncul di atas tanah. Misalnya ada pada kacang hijau. Selanjutnya yaitu perkecambahan di bawah tanah atau hipogel, yaitu jika daun lembaga tetap tinggal di dalam kulit biji dan tetap di dalam tanah, misalnya pada biji kacang kapri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.